Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ayoders. Oke Sobat Ayoders, sekarang kita berada di Agro Edu Wisata Markas Komobit yang berlokasi di Serang, Banten. Dan kebetulan kita di siang hari ini kita kedatangan dua mas-mas nih dari Jogja yang bergerak di bidang pertanian hidroponik nih. Oke Mas, coba perkenalan dulu nih, perkenalan dulu dari sebelah kanan saya nih. Coba Mas, perkenalan siapa namanya? Oke, perkenalkan nama saya Kafit. Saya owner dari Pertani Agrofarm yang terletak di Kota Semarang. Kota Semarang. Ya, Kota Semarang. Untuk yang sebelah kiri boleh Mas? Kalau saya Abdullah, saya dari Bagasi Hidroponik dari Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Mas Abdul dan Mas Pit. Oke Sobat Ayoders, kali ini kita akan mencoba bertanya nih tentang hidroponik. Ada beberapa poin nih yang akan saya pertanyakan nih Mas. Langsung saja ya. Untuk Mas Pit dan Mas Abdul, untuk pertanyaan pertama, apa yang menarik mas-mas sekalian nih untuk terjun ke dunia pertanian hidroponik gitu? Coba untuk Mas Fit dulu. Oke, jadi yang menarik saya terjun di hidroponik itu karena memang saya jatuh cinta dengan hidroponik karena satu kelebihannya dia. Apa tuh Mas? Ya, itu produktivitasnya itu jauh lebih tinggi ketimbang metode budidaya yang lain. Dibandingkan apapun. Karena memang hidroponik itu lahan itu tidak perlu istirahat. Kalau metode pertanian yang lain itu lahan perlu istirahat, apalagi yang di tanah ya. Itu pasti harus istirahat. Tapi kalau hidroponik itu enggak. Jadi di kebun saya pun menerapkan hal seperti itu. Dan dengan produktivitas yang lebih tinggi, otomatis hasil yang kita dapatkan juga jauh lebih tinggi. Apalagi kalau misalnya kita bisa memanfaatkan lahan yang ada di bawah meja ya, karena kita kan sistemnya ada meja, itu akan jauh lebih cuan lagi hasilnya. Cuman untuk saat ini kami belum memanfaatkan itu, tapi dengan produktivitas yang 2-3 kali lipat lebih tinggi itu yang membuat saya akhirnya memilih, wah, hidroponik cocok untuk pertanian anak muda, karena anak muda itu kan sukanya dapat uang banyak ya. Betul. Cuan-cuan terus ya. Terus, jadi apa ini? Ya, jadi wah mantap ini hidroponik. Makanya saya mantap di hidroponik gara-gara itu. Produktivitasnya lebih tinggi. Ya kalau saya pribadi lebih itu ya. Oke, baik Mas Fit. Coba untuk dari Mas Abdul nih, apa yang menarik nih Mas untuk terjun ke dunia hidroponik nih Mas? Silakan. Kalau saya mungkin selebihnya mungkin sama seperti Mas Hafid, tapi kalau di sini saya mungkin jelasin soal mungkin minusnya. Kalau minusnya mungkin anak muda tuh ya dia nggak mau kotor biasanya. Ya, betul. Sama biasanya dia yaitu mau simpel dan lebih aku pengen gampang lah. Nah makanya hidroponik itu banyak yang bilang mungkin hidroponik itu sistemnya ya mudah. Kita tinggal gunain yang berupa tadi sistem sirkulasi misalnya salah satu instalasinya mungkin NFT. Kita tinggal pasang pompa yang nanti ada disalurkan ke beberapa pipa dan nanti ada beberapa penampungan dan di situ udah sirkulasi terus airnya. Jadi kalau dibilang kita pengen praktis aja dan dapat yaitu dapat cuan lah gitu kan ya. Gitu sih Mas. Oke. Baik, jadi pada intinya itu ya konsep hidroponik itu instan lah Mas ya, instan dan menghasilkan cuan yang lebih banyak yang 2 kali lipat. Oke. Selanjutnya nih Mas, untuk sistem hidroponik apa yang digunakan nih di kebunnya masing-masing dan mengapa memilih sistem tersebut Mas? Oke Mas Fit. Ya, kalau saya di kebun itu ada 2 sistem ya, ada NFT dan DFT. Cuman yang sistem DFT itu saya aplikasikan ke instalasi-instalasi yang mini atau instalasi prototipe lah ya, untuk orang yang mau belajar skala rumahan. Jadi dia akan saya rekomendasikan untuk menggunakan metode DFT.
Nah, lah di kebun juga saya sediakan instalasi tersebut supaya memang ada gambaran orang yang ke kebun belajar hidroponik tahu oh ini yang cocok untuk skala rumahan. Tapi yang untuk memang skala produksi komersil kami menggunakan NFT. Nah, pertanyaannya kenapa NFT? Iya, betul. Kenapa nggak DFT? Kenapa nggak raket apung? Iya. Kenapa nggak UI? Jadi kami sudah pernah melakukan itu semua. Rakit apung pernah, NFT apa, DFT pernah, lalu apa namanya, yang lain-lain pernah lah. Nah, jadi kelebihan NFT itu murah ternyata. Jadi kita hanya menyediakan meja yang miring. Ya. Setelah itu kita sediakan wadahnya. Biasanya kalau murah ya menggunakan pralon saja. Ya, betul. Tinggal diletakkan. Jadi logika sederhana seperti ini. Kalau semakin bobot yang di atas instalasi itu semakin ringan, otomatis rangka mejanya kan semakin ringan juga, semakin simpel. Tapi kalau sistem misal DFT, dia harus menampung air sekian, air, ya. Otomatis mejanya itu harus kuat. Harus yang kokoh. Apalagi rakit apung yang memang baknya ya di situnya ini apa di instalasinya itu, Ya. Otomatis mejanya juga pasti harus kuat. Strukturnya, lah struktur yang lebih kuat pasti cost juga akan semakin banyak. Betul. Bahan juga harus semakin yang berkualitas. Jadi simpel aja kenapa NFT karena lebih murah. Kalau untuk saya jujurnya untuk itu karena sangat mudah lah. Kita bikin meja miring, kasih pralon, kasih pompa, ngalir aja, udah iya, irigasinya. Jadi sangat murah. Jadi gimana kalau bisnis kan seperti itu. Gimana inputnya murah, outputnya banyak, betul, kan gitu. Jadi ya enggak munafik. Kalau dibandingin semua ya cocok semua, bagus semua. Cuman memang kalau saya lebih dominan menggunakan NFT karena alasan kepraktisan dan efisiensinya memang juga nggak kalah gitu ya. Kecuali memang NFT itu murah tapi nggak bagus. Nah, ini NFT udah murah, bagus. Nah, kita pakai aja itu. Terima kasih Mas Fit. Coba untuk Mas Abdul nih, apa nih Mas Abdul? Sistem hidroponik apa yang digunakan di kebunnya dan mengapa memilih sistem tersebut? Sebenarnya sama, kita pakai sistem NFT di kebun dan untuk poinnya secara gambar besarnya udah dijelasin dan mungkin saya cuma nambahin ya. Untuk sistem NFT itu kalau dibilang dia lebih rawan, dia lebih tahan soal misalnya kena jamur atau apapun itu. Kalau misalnya di FT, misal dia kena air itu, misal kena jamur pitium buat busuk akar, busuk batang, itu lebih rawan banget. Makanya kalau kita pakai sistem ya tadi NFT, ya airnya tinggal ngalir dan ya tadi costnya lebih praktis, lebih mudah dan mungkin minusnya dia kalau misalnya mati listrik lah, itu harus pakai genset enggak ya? Harus bisa ngeliat, apalagi pas siang hari lah. Tapi kalau malam itu nggak apa-apa. Jadi kalau sistemnya NFT lebih gampangnya mungkin saya tambahin, kalau di kebun saya itu jam 6 hidup, jam 6 pagi dan jam 6 sore itu udah mati. Dan itu lebih hemat kos listriknya lah itu daripada DFT dan nantinya ada misalnya ada tadi jamur ataupun kena busuk batang atau busuk akar. Ya kalau dibilang kan lebih praktis, emang bener sih NFT. Itu sih Mas. Oke baik Mas Abdul. Berarti memang di kebun mas-masnya ini menggunakan metode NFT semua ya, betul ya? Karena efisiensi cost dan maintenance gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya nih Mas. Yang terakhir nih. Apakah hidroponik? Nah, ini yang sering dipertanyakan sama teman-teman sobat ioders. Apakah hidroponik ini bisa menjadi solusi untuk masalah pertanian di perkotaan? Nah, ini sering banget ditanyain. Coba Mas dari Mas Pit nih. Oke, apakah hidroponik itu bisa menjadi solusi pertanian perkotaan? Kalau menurut saya sangat bisa ya, karena memang dari tadi awal hidroponik itu memang produktivitas itu tinggi. Kita kalau bicara tentang pertanian perkotaan itu juga harus melihat lingkungan atau lahan yang tersedia. Otomatis lahan yang tersedia itu kan sedikit ya, dibandingkan kita ada di desa. Lah gimana caranya dengan lahannya sedikit produktivitasnya tinggi? Ya salah satunya menggunakan hidroponik. Jadi keterbatasan lahan, tapi hasilnya juga nggak kalah. Jadi kalau saya pun juga ada di perkotaan, justru hidroponik itu kalau menurut saya
harus ada di perkotaan. Harus ya. Karena memang marketnya itu di perkotaan. Ya. Kalau hidroponik itu di pedesaan, orang itu mau beli udah takut. Wah, ini pasti mahal. Wah, ini pasti harganya tinggi. Betul. Tapi kalau di perkotaan justru dicari. Orang kota-kota itu memandang sayuran sekarang bukan hanya sebagai kebutuhan pangan, tapi juga lifestyle. Jadi juga memikirkan kesehatannya, kualitasnya. Lah itulah marketnya justru di sana. Justru untuk teman-teman semua yang mungkin masih muda dan punya lahan sedikit lah, itu cobalah hidroponik di perkotaan. Justru aneh kalau ada penghidroponik di perkotaan yang susah jual sayur. Betul. Karena memang perkotaan itu marketnya. Iya enggak? Bahkan orang desa pun jual sayur di perkotaan. Iya. Lah ini kenapa udah ada di kota? Tinggal kita kembangkan hidroponik, udah nggak usah kita memikirkan tanah lagi, tinggal air ngalir kasih pupuk, dengan lahan yang sempit pun kita bisa produktivitasnya tinggi, marketnya sudah tersedia. Jadi sangat solutif lah hidroponik itu terhadap kehidupan di perkotaan yang begitu menarik ya. Marketnya ada, terus lahannya sempit, bisa kita optimalkan. Jadi cocok, bisa, kalau menurut saya bisa menjadi salah satu alternatif solusi pertanian di perkotaan. Kalau untuk dari Mas Abdul nih gimana untuk jawabannya nih? Karena kan tadi udah dijawab sama Mas Pit, mungkin ya sedikit banyak saya sudah tersampaikan lah. Cuman bagaimana nih pendapatnya sendiri dari Mas Abdul? Oke. Benar tadi kalau sedikit banyaknya udah dijelasin sama Mas Kafit. Di sana saya cuma nambahin aja sih. Buat sistem hidroponik sebenarnya pun juga hati-hati dibilang praktis, dan kalaupun misalnya nggak langsung gunain peralon pun, misal jenengan ada baskom ataupun ada kalau dibilang ceting ya kalau di Jawa itu bisa langsung ditabur kangkung atau apa, nanti bawahnya tinggal dikasih air, nanti tinggal dijemur aja, itu udah jadi kangkung yang bisa dimakan setiap mungkin 3 hari sekali lah. Soalnya kangkung itu cuma panennya 3 minggu sekali lah gitu, itu udah panen. Dan nggak, kalau dibilang nggak perlu kotor-kotor lah, kita cuma gunain air yang dikasih bibit-bibit kangkung yang dinampan itu. Ya udah, kalau misalnya ibu-ibu yang kalau dibilangnya golek sayur neng bakul-bakul kok elek ya, cobalah nanam dewe, nggak usah golek lahan sing gede. Kalau dibilang orang Jawa itu golek lahan sing cilik lah, atau kalau nggak pakai baskom sendiri lah, itu bisa jadi kalau buat sistem hidroponik di perkotaan itu bisa dimulai dari kecil dulu ya, tadi dari bahan-bahan yang ada di rumah lah, itu bisa dicoba. Itu banyak banget bahan-bahannya. Ya, itu aja sih Mas. Siap. Baik. Terima kasih Mas Pit dan Mas Abdul. Dan satu lagi nih untuk Mas Abdul dan Mas Pit nih. Coba Mas, Sobat Ayoders ini dikasih wejangan ataupun motivasi nih untuk yang ragu akan memulai suatu usaha, terutama di bidang pertanian hidroponik ya, terutama di bidang pertanian hidroponik, dikasih motivasi nih Mas, karena banyak banget nih sobat-sobat Ayoders nih yang masih ragu akan ke efisiensi dan hasilnya. Dari Mas Fit dulu boleh? Iya, kalau saran saya untuk teman-teman semua yang mau memulai hidroponik, mulai aja langsung. Kalau alasannya tidak punya modal, mulai aja dengan skala yang kecil dulu. Kalau alasannya tidak punya lahan, cari lahan yang penting kena sinar matahari sekecil apapun, buat hidroponik dengan lahan yang tersedia dulu. Jadi kalau untuk memulai itu tidak ada alasan lahan, tidak ada alasan modal, hanya cukup langsung memulai. Lah nanti ke depannya seperti apa, teman-teman akan menemukan jalannya sendiri ketika memang sudah berani memulai. Dan jangan sampai, kalau ini saya sering berpesan, jangan sampai ketika teman-teman baru tahap memulai sudah memikirkan, wah nanti jualnya kemana ya, wah nanti pasti jualnya susah, wah pasti nanti nggak ada yang mau beli. Jangan, fokus aja dengan gimana teman-teman bisa memproduksi tanaman dengan baik.
Ya, kalau memang Pak Coy ya Pak Coy dengan baik, selada-selada yang baik atau buah misal melon-melon dengan baik, fokus ke budidaya agar menghasilkan produk terbaik dulu. Percaya atau tidak, ketika memang sudah ada produknya dan hasilnya baik, pasar pasti akan datang sendiri. Itu yang kami alami 5 tahun lalu sampai sekarang. Jadi nggak ada ini alasan nggak punya modal, alasan nggak punya lahan. Yang penting mulai aja dulu. Lah orang terkadang salah. Mulainya itu udah mindsetnya besar. Betul. Udah harus mulai dengan modal besar, bikin greenhouse besar, pengen dapatnya besar. Jangan, mulai itu dari yang sederhana dulu. Apalagi kalau teman-teman dari nol, wis pokoknya mulai dulu. Ilmu sekarang banyak gratis di sosial media. Nah, tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkannya. Nah, mungkin kalau dari saya itu. Oke, baik, terima kasih Mas Fit. Untuk dari Mas Abdul nih, gimana nih Mas? Sebenarnya ya itu termasuk ke slogan saya sih, mulai aja dulu. Kalau dari dulu emang saya tekenin sapa wae lah sing pengen nyoba hidroponik itu. Wes mulai wae sih itu. Nanam Mulai aja apapun dulu. lah, ya mau sih sistemnya mau orang nonggon go baskom, go ceting, wes mulai aja dulu deh itu. Mau nanam kangkung, bayam disemai dulu, dicoba. Kalau udah panen dicoba makan deh. Nanti bisa rasain dan mungkin senangnya lebih ke bagian dulu, bagian ke tetangga, saudara itu. Dia masih iki sayur iso ngendi kok seger gitu kan dia. Yaitu dari aku nanam dewe loh lewat lewat sistem hidroponik lah. Dan itu bakal biasanya ibu-ibu bakal seneng itu. Makanya kalau dibilang mulai aja dulu deh gitu kan ya. Dah, itu aja sih Mas. Oke, terima kasih. Jadi Sobat Aiders, jangan ragu nih. Intinya sekarang kita itu fokus, memulailah dari hal yang kecil dan jangan ragu. Intinya apa tadi Mas? Mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Baiklah Sobat Aiders, terima kasih kembali nih. Untuk yang sekian kali saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Fit dan Mas Abdul telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Oke Sobat Aiders, satu lagi terakhir dari saya. Jangan ragu untuk memulai hal yang baru. Terima kasih. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aiders.